ke kamar yuk. Nanti kalau anak-anak terbangun mau pipis malah gawat. Aku mengangguk. Sebenarnya berharap ia membopongku seperti waktu awal-awal pernikahan dulu. Mas Irfan dulu tak segan menggendongku ke kamar saat aku ketiduran di depan televisi. Tapi itu dulu, sebelum punya anak. Dengan berat badanku saat ini yang naik 10 kilo dari awal aku jadi istrinya. Rasanya mengharapkan dibopong lagi olehnya hanyalah ilusi. Di ranjang kami, keromantisan yang kuharapkan berubah menjadi rutinitas suami istri. Mas Irfan tak mampu menerjemahkan surat dariku. Ia buku dengan brutal. Mengira itu sudah mampu memenuhi. Secara naluri, aku pun melayani dengan liar. Memang, api membara di atas ranjang. Namun, setelah semua tersalurkan dan Mas Irfan beristirahat dalam lelap, rasa hampa kembali merayap. Memoriku mengambang, terkenang 11 tahun yang lalu. Masa-masa indah kami yang lekang dimakan waktu. Kenangan itu begitu indah, begitu manis, membuatku ingin menangis. Dek, makasih ya. Semua yang ada pada dirimu itu indah. Semua yang kau persembahkan bagiku itu surga dunia, kata Mas Irfan lembut, sambil membelai-belai rambutku. Ia tak langsung meninggalkanku setelah hajatnya tunai. Sesekali ia ciumi pipiku dengan rasa berbunga-bunga. Mas juga hebat. Aku bahagia sekali. Akhirnya kita bisa menjadi suami istri. Tak terbayang jika restu itu tidak kunjung datang, Mas. Sempat terbesit di benakku menyusulmu ke Jakarta dan kawin lari, jawabku sambil tertawa cekikikan. Dulu kami saling memuji, saling mengungkapkan perasaan, hingga kantuk menyerang. Selanjutnya kami tidur sambil berpelukan. Berbeda dengan sekarang yang langsung tidur begitu hajat tertunaikan. Rumah kami yang sederhana adalah rumah ternyaman yang pernah kuhuni. Rumah yang dibeli dengan tetesan keringat Mas Irfan setelah bertahun-tahun menghemat dari hasil jeripayanya sebagai staf administrasi di perusahaan ternama. Rumah itu kini sudah tak ada. Kami jatuh miskin dan Mas Irfan menjualnya, menjadikannya modal usaha dan menutupi hutang selama setahun menganggur di ibu kota. Kesulitan-kesulitan hidup yang datang silih berganti tak jarang membuat Mas Irfan berubah temperamental. Memang ia tak pernah memukul, namun kata-katanya seringkali bagai sembilu menyayat-nyayat hatiku, terutama jika itu berhubungan dengan pengeluaran. Maka kritik tajamnya terlontar dengan gencar. Perlahan-lahan air mataku menetes. Entah mengapa, aku begitu labil akhir-akhir ini. Sering aku berharap bisa kembali menjadi gadis remaja yang leluasa berbaring di pangkuan ibunya. Tak pusing memikirkan pengeluaran atau pekerjaan rumah. Hidupku dulu terasa begitu mudah, sedangkan hidupku kini terasa begitu berat. Seharian mengurus 2 orang anak, membantu berjualan, hingga membersihkan rumah yang kacau balau, membuat jiwaku meronta kelelahan. Di sisi lain, vitamin yang kubutuhkan dari suami, berupa belayan maupun pujian, tak pernah kudapatkan. Hanya pemuas dahaga sebelum tidur, dengan sisa-sisa kelelahan setelah seharian beraktivitas. Apakah itu cinta?
Apakah itu bisa menguatkan kembali jiwa rapuh seorang wanita? Nyatanya tidak. Air mata terus menetes, bergulir membasahi pipi. Ku coba berbaring dengan membelakangi suami, berharap kantuk mengalihkan beban pikiran. Namun yang terjadi, bayangan rian justru menggoda. Ku geleng-gelengkan kepala, mengenyahkan pikiran yang tidak-tidak. Aku berbalik menghadap Mas Irfan. Ia telah tertidur pulas dengan memunggungiku. Teringat kembali kata-kata Nai dalam chat WA-nya. Jatuh cinta lagi boleh, tapi sama suami sendiri, Ran. Jangan sama orang lain. Menuruti hawa nafsu hanya akan berujung penyesalan kemudian. Demi melawan godaan syaitan, aku beringsut memeluk tubuh Mas Irfan dari belakang, menenggelamkan pandanganku ke punggungnya. Namun, Mas Irfan sama sekali tak membantu. Tanpa sadar, ia justru semakin mendorongku jatuh dalam kerinduan tak berujung. Dek, gerah, gumamnya dengan mata masih terpejam. Ia beringsut melepaskan pelukanku dan bertukar posisi tidur menghadapku. Diambilnya guling untuk ia peluk, yang akhirnya menjadi pembatas tidur antara aku dan dia. Jika sudah begini, salahkah aku kecewa setengah mati? Mas tidak memahami suratku atau sengaja mengabaikan isinya, tanyaku, meminta penjelasan ketika kami berdua di dapur mengolah bahan-bahan untuk bakso dan mie ayam. Anak-anak sudah berangkat sekolah, sehingga kami bisa leluasa berbicara. Awalnya aku juga kepikiran, Dek, apa yang merasukimu sampai sempat-sempatnya nulis surat begitu? Jawabnya tanpa menghentikan aktivitas membulat-bulatkan adonan bakso. Lalu cecarku, sepertinya kamu kelebihan waktu luang. Kamu harus mengalihkan energimu untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Aku perhatikan hafalan surat pendeknya, si bungsu tidak ada kemajuan. Sebagai ibu, kamu bantulah anak murajaah hafalan daripada berpikiran tidak-tidak. Lebih baik memikirkan masa depan anak-anak, sambungnya. Mas, aku mengardiknya sambil memotong bawang di talenan keras-keras. Mas Irfan terkejut. Ia memandangku masih cool. Wah. Bisa-bisa kamu, suamimu dengan pisau itu, Dek. Bawang ini, Mas, kayak hatiku. Kau iris-iris tajam. Tahu nggak? Kataku kesal, sambil memotong-motong dengan tenaga ekstra, melampiaskan emosi pada bawang yang tak berdosa. Maumu apa, Dek? Nggak usah bertele-tele. Masih dengan nada santai, ia menanggapi. Seolah keresahanku adalah hal sepele baginya. Surat itu baca sampai 100 kali sampai Mas ngerti. Kalau masih nggak ngerti juga, baca sampai 1000 kali. Masih nggak ngerti juga, tanya guru bahasa Indonesia. Halah, sekali baca aku juga udah ngerti. Ngerti apa? Buktinya. Kamu pengen aku romantis kan? Romantis itu relatif, Dek. Romantis yang kamu harapkan itu yang bagaimana? Coba katakan, tantangnya. Memangnya Mas nggak tahu arti kata romantis? Romantis itu artinya bersikap mesra dan mengasihkan. Jadi ceritanya ini kamu lagi ngajarin aku pelajaran bahasa Indonesia ya? Mentang-mentang sarjana sastra Indonesia, jawabnya santai, membuatku merasa diremehkan.
Jadi Mas nggak paham artinya romantis? Atau memang Mas udah nggak mau bersikap romantis pada istri sendiri? Sudah bosankah padaku, Mas? Aneh, mengambil kesimpulan yang jauh dari kenyataan. Kalau menurutku, bisa masak bareng kayak gini itu udah romantis. Bisa makan bareng setiap hari itu romantis. Bisa nonton TV bareng itu juga romantis. Bisa sholat bareng itu malah romantis banget. Kamu lupa, Dek, betapa susahnya aku meluangkan waktu agar kita bisa selalu beraktivitas bareng saat dulu masih kerja di perusahaan swasta yang memeras keringat karyawannya. Kamu nggak ingat, Dek, gimana dulu kamu sering protes karena aku jarang di rumah? Lah sekarang kita punya semua itu, tapi kamu masih kurang bersyukur. Aku tercengang mendengar semua penjelasannya. Benar-benar jauh dari ekspektasi. Kenapa diam? Jelaskan, romantis yang bagaimana yang kamu mau? Mesra yang bagaimana? Mengasihkan yang bagaimana? Romantis seperti dulu, Mas. Aku kangen digombalin kamu, Mas, kataku dengan suara rendah. Kehilangan seluruh daya untuk protes. Dek, kamu kebanyakan nonton drama Korea. Buka mata, buka hati, Dek. Di hadapan kita realita terbentang luas. Bisakah kamu main gombal-gombalan ketika kontrakan harus dibayar tepat waktu? Harus bayar listrik, PDAM, BPJS, belum sekolah anak-anak. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Apa kamu masih bisa bersikap romantis jika makan sepiring berdua karena memang gak ada apa-apa yang bisa dimakan seperti 4 tahun lalu? Saat terpaksa kita harus jual rumah karena anak sering menangis kelaparan. Mataku berembun, sakit karena dimarahi Mas Irfan, sekaligus diingatkan saat-saat terberat dalam rumah tangga kami. Saat itu si bungsu menangis minta susu, sementara si sulung mogok sekolah karena sepatunya jebol dan kami tak mampu membelikan yang baru. Dek, bersikaplah dewasa. Setiap orang itu punya fasenya masing-masing. Ada fase bermain seperti bungsu, fase eksistensi seperti sulung, dan kita pun sebagai orang tua sudah melalui fase demi fase itu. Fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa. Sekarang fasenya kita berperan sebaik mungkin sebagai orang tua. Berjuang memberikan kehidupan yang layak demi anak-anak. Tidak mau kan ngontrak terus? Hanya anak-anak dan masa depan yang ada di benaknya. Ratapan hati seorang istri tak lagi berarti. Dia anggap hanya penghambat kesuksesan belaka. Dek, jangan sampai hidup kita mundur ke belakang. Jangan sampai kita terjebak kenangan dan lupa bergerak untuk masa depan. Ini sudah tidak fasenya lagi, Dek. Percayalah, Mas itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kalau masalah perasaan sama kamu, tetap sayang, tetap cinta. Kalau kamu sakit, Mas juga bakalan jadi orang pertama yang paling sedih. Jadi, jangan mikir macam-macam. Perasaan cinta usia 30 tahunan itu berbeda dengan perasaan cinta anak 20 tahunan. Tapi tetap, bagaimanapun wujudnya, itu adalah cinta. Mas harap meskipun tidak sering Mas katakan, namun kamu bisa merasakan. Benarkah semua teori yang ia kemukakan? Kenapa aku tak bisa memantainya, namun juga tak bisa menerimanya?